sampai saya nyampe di Tangerang. Itu saya kerja, itu istri saya nggak pernah saya transferi, Mas. Depo pertama itu cuman pada saat 300.000, Mas. Oh, pas awal mulai itu. Iya. Di mobil itu. Iya, itu dikasih kemenangan itu 800, Mas. Uang yang ada 11 juta saya ambil 1.300.000. Itu ludes, Mas. Ludes. Oh, ludes. Pengusaha yang mengucapkan itu kan cuman Bang John LBF, Mas. Saya mengidolakan Bang John LBF. Soalnya apa? Kata-katanya itu yang saya rasain bulan-bulan ini, Mas. Ya. Mau ngomong apa? Ya terutama Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Wanda Wijaya TV. Pada hari ini hari Minggu, teman-teman, gua sedang berada di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur, cuy. Ya, tidak ada yang kebetulan. Skenario Tuhan mengantarkan gua datang ke tempat ini, teman-teman. Tapi bukan tanpa tujuan, dan ini menyangkut kisah seseorang yang dirinya mengaku bernama Sukardi. Beliau meminta pertolongan melalui DM TikTok pada saat viral-viralnya kisah Pak Usman, dan pada saat itulah beliau memberanikan diri untuk DM atau chat TikTok gua, teman-teman. Karena gua inget sama ucapan ibu gua, kalau ngebantu orang itu bukan cuman dengan harta doang. Ngebantu orang itu ketika ada orang minta pertolongan, maka bantulah dengan apa yang kita bisa, teman-teman. Oke, sekarang kita temuin orangnya. Assalamualaikum. Halo, dengan Mas Sukardi. Saya Hendra. Ya, akun TikTok Wanda Wijaya TV. Mas Sukardi ini dari mana? Dari Blora, Jawa Tengah. ya. Tadi kemarin sore ya? Ya. Berangkat kemarin sore. Nyampe jam 1 kalau nggak 2, Mas. Lah, terus tidurnya di mana? Di masjid. Di masjid. Ya. Siapa yang nyaranin di masjid? Mas Wanda. Saya mau nekankan dulu ke Mas Sukardi. Yakin berarti nih datang dari Jawa Tengah, Blora ke Jakarta pengen mengadu nasib. Iya, Mas. Udah ada tujuannya? Belum ada. Belum ada. Berarti saat ini masih ngawang-ngawang ya? Iya. Lebih baik mungkin nyari tempat yang sekiranya nggak lalu lalang mobil, nggak berisik. Iya. biar tenang gitu loh, ya kan, biar enak. Ini kan berisik, jadi kayaknya gimana gitu ya, Mas ya. Oke. Ya, dan sekarang kita ada di Terminal Kampung Rambutan nih, Mas. Iya. Kemarin turunnya nggak di sini ya? Enggak. Di Pasar Rebo itu ya? Iya, di Pasar Rebo. Iya, terus ngasih kabar ke saya, Iya. kemudian saya arahkan sementara nyari tempat istirahat di masjid aja dulu. Iya. Iya, jatuhnya kayak orang kayak musafir ya, Mas? Iya. Iya dong. Iya. Iya. Tapi ada hikmahnya, Mas, tidur di masjid. Oh, hikmahnya apa, coba jelasin dulu nih. Pikiran jadi adem. Adem ya. Adem. Sekarang mau di masjid lagi kan? Iyalah. Masjid yang ini. iya sementara karena belum ada. Tunggu info kerjaan. Iya, info kerjaan. Kalau pekerjaan biasa apa? Kuli bangunan, Mas. Kuli bangunan. Iya. Cuman cita-cita memang pengusaha ya. Iya. Soalnya di rumah itu bisnis itu apa itu jatuh bangun. Oke. Soalnya pernah bisnis apa itu namanya, dulu pernah bisnis apa itu ternak burung kenari. Oh. Pernah pengen jadi pengusaha, punya sapi banyak. Iya. Tapi semua itu ada kendalanya. Contohnya itu apa itu namanya, kayak sapi saya beli banyak, kena penyakit kemarin PMK. Mati. Ya, wah, pokoknya jatuh bangun, Mas. Iya. Ini hancur lebur, Mas. Oh, berarti saiki wis hancur ke? Hancur lebur. Hancur lebur. Gara-gara judi online, Mas. judi online. Yang paling parah judi online. Iya, paling parah judi. Kalau online. bentuk judi apapun udah pernah dicobain? Pernah. Oh. Terus ini benar-benar udah berhenti nih sekarang nih. Udah berhenti, Mas. Karena satu anak, istri, bapak. Istri saya itu sampai membuat surat perjanjian, Mas.
kalau saya main judi lagi Ya. atau jual aset, Iya. saya siap menerima konsekuensi apapun dari istri saya. Soalnya istri saya itu, saya waktu pulang kemarin itu istri saya minta pisah, Mas. Minta pisah. Iya, soalnya itu saya keluar dari rumah merantau itu mulai bulan 10, Mas. Bulan 10 tahun kemarin. Iya, bulan 10 saya pamit istri saya. Saya masih ingat istri saya itu tidur. Saya bangunin, Bu, aku harap merantau neng IKN, neng Kalimantan. Makanya ya Bu, sebelum aku sukses aku ora bali ya. Oke. Lah, saya berjalan sampai di IKN, Mas. Sampai saya nggak pulang sampai saya nyampe di Tangerang. Itu saya kerja, itu istri saya nggak pernah saya transferi, Mas. Selama kerja itu? Iya, saya malah minta transferan dari rumah. Malah minta? Iya. Waktu istri saya dari IKN itu saya pindah ke Jawa Timur pindah ke Tangerang, Mas. Saya itu sama istri saya itu kayak merasa berdosa. Saya pulang ke rumah itu baru malam pertama puasa kemarin. Itu saya waktu di IKN itu saya kerja, saya uangnya habis buat judi, Mas. Parahnya lagi tuh waktu di Tangerang kemarin, Mas. Setiap hari main judi terus. Judinya judi online, Mas. Sampai saya bohong sama istri saya kalau saya minta kiriman duit buat usaha. Tapi istri saya, dia percaya sama saya dikirimin, Mas. Hampir uang simpanan istri saya itu 10 juta. Saya buat main judi online. Oh, dipakai buat judi online? Iya, judi online. Termasuk penghasilan kerja di sana ya, juga? Termasuk penghasilan kerja di sana, Mas. Wah. Selama hampir 4 bulan lah, 4,5 bulan. Oke. Di Tangerang itu. Sebenarnya saya kerja di situ dapat uang, Mas. Dapat uang? Dapat uang. Setiap 2 minggu gajian, Mas. Saya di situ kerja itu enak, Mas. Nggak terlalu berat, soalnya mandor sama wakil mandornya itu teman saya. Saya dikasih kerjaan itu enggak yang berat-berat lah, Mas. Oke. Ibaratnya buat beton decking, buat ngabsen orang, ngurusi konsumsi. Nah, sampai di situ itu saya main judi terus. Lah, sampai yang membuat hampir saya mau stres, Mas, ya. Modelnya waktu itu kan istri saya pinjem uang, saya mau bikin usaha, Bu, gini-gini. Saya ditransferi uang, tapi suatu ketika saya transfer lagi gitu. Tapi waktu itu saya minta lagi, tapi sampai akhirnya saya minta istri saya kiriman uang itu sampai saya tidak bisa mengembalikan, Mas. Gara-gara saya main judi online. Yang membuat hancur hidup saya judi online. Yang membuat hancur saya hampir stres, Mas, ya. Saya utang saya itu di kerjaan banyak, Mas. Utang sama teman-teman itu banyak lah. Waktu saya nggak pegang uang, kerja itu sampai mau males, Mas. Pikirannya itu pengen kebayang-kebayang kemana-mana, pengen stres lah intinya. Itu saya ditagih sama teman saya, Mas. Ya. Yang aku punya utang sama dia. Saya ditagih. Saya gimana caranya? Saya telepon rumah, Mas, dengan beribu alasan, Mas. Saya itu minta sama bapak saya, minta uang 100 juta, Mas. Minta uang 100 juta? Iya. Bapak saya itu ngomong, "Iya le, nek mbok nggo usaha tak kasih." Bapak saya, Mas. Bapak saya, le, nek mbok nggo usaha tak kasih. Oke. Nah, didol piye le, tapi saya nggak mau dijual, Mas, waktu itu. Apanya tuh yang nggak mau dijual? Ya, rumahnya, sawahnya. Saya pengennya itu saya gadein jangka setahun dengan syarat apapun, rumah ataupun sawah. Itu biar saya bisa sama ngetes diri saya, Mas. Ibaratnya ya kalau 100 ya, yang 50 buat bayar utang, yang 50 buat modal saya, Mas. Lah mikir saya dengan modal 50 juta, saya usaha
di Jakarta ibaratnya pengen jadi pengusaha, mbak itu jualan kopi di warung proyek lah, proyek kayak apa. Yang penting saya jadi pengusaha. Mikir saya itu kalau bapak saya dapat nyarikan uang itu dengan uang 50 juta jangka setahun saya pasti bisa mengembalikan. Jadinya kan kayak rumah, sawah itu nggak kejual mas. Tapi bapak saya itu sampai nurut-nurut mas kasarannya, sampai keluar desa minta tolong orang, suruh minjemin duit dipegangin sawahnya dipakai dia lah, ditanemin dia, sampai nggak ada yang percaya mas sama bapak saya. Nggak ada yang percaya? Nggak ada yang percaya. Yang membuat saya agak bikin sampai saya pikiran stres itu mas. Sampai kemana-mana, namanya di kampung ya mas ya. Kalau orang lagi jatuh, orang nggak punya, itu ngomongnya pasti yang jelek-jelek. Emang jelek sih. Iya betul. Saya rumah saya ini kalau judi itu jelek. Nah waktu itu mertua saya sampai kerungu mas dari orang. Masalah bapak saya kesana nggak ada yang mau minjemin uang itu. Mertua saya itu sampai yang nggak ada itu, yang minjemin uang itu mertua saya sendiri, 30 juta. Nggak otomatis yang saya minta kan nggak dapat. Soalnya kayaknya itu mertua saya itu kasihan sama bapak saya, sudah nurut-nurut cariin modal, nggak dapet, nggak ada yang percaya. Padahal itu ibaratnya itu sawah ada, rumah ada, ibaratnya ada jaminan lah mas. Apalagi kalau nggak ada jaminan, kan gitu mikirnya. Itu udah nggak ada yang percaya. Yang saya buat stres itu mas, saya dipinjemin uang yang gede sawah itu mertua saya sendiri. Saya sampai dibilangin sama mertua saya sendiri gini mas, Karim itu kan nama anak saya. Saya ditelepon, Mae so nulungi pisan iki le. Pokok aja mbok nek mbok nggo mergawe, itu pesan mertua saya, ibu mertua saya. Lah saya waktu itu ya Bu, saya gitu. Tapi saya nyampe waktu itu saya pulang tapi nggak pulang ke rumah mas. Nggak pulang ke rumah? 2 kali. Saya sudah merasa bersalah banget sama anak istri saya. Saya pulang ke rumah nenek saya di Kunduran. Namanya kecamatannya Kunduran. Itu. Nah, waktu itu bapak saya kesana kemari nggak dapat uang, ibaratnya nggak ada yang minjemin. Waktu itu saya sampai ditangisi sama kerabat saya. Siapa namanya? Mas Kang Yatno alias Petro. Kang Yatno, Petro. Iya, Petro itu orangnya sampai nangisi saya karena saya itu duduk semende mikir itu sirah saya udah sakit semua mas. Udah linglung berarti ya? Udah linglung. Saya sampai ditangisi mas waktu itu. Tapi delalah saya meskipun begitu saya selalu berdoa. Ya Allah, emang nek iki salahku, ya anjen iki salahku kabeh. Pokok parengono aku sehat kuat ngadepi iki, parengono sehat kuat kanggo anak bojoku lan bapakku. Lah waktu saya ditransferi uang sama istri saya 30 juta lah itu mas. Kan uang istri saya udah saya bohongin, nggak saya kembaliin, udah habis. Namanya istri pasti udah merasa sakit di hati lah mas. Iya betul. Meskipun itu dikumpulkan dulu. Nah istri saya itu ibu saya sampai di mana itu di Tangerang di kerjaan. Saya itu langsung nyarutang sama teman saya yang nagih saya mas. Saya nyarutang. Lah sisanya itu mas, saya itu main mas, main terus sampai habis. Main slot tuh? Iya main slot, judi online. Walah itu setiap malam main terus mas, sampai mas ya. Saya di situ, saya di Tangerang itu detik-detik akhir itu ada waktu saya berhenti main slot mas. Gara-gara apa? Saya bilang mau minta modal buat warung proyek toh mas. Itu ada kesempatan saya marung mas di situ. Masih ada anak buah bos saya, anak buah yang lain. Itu saya marung mas. Saya sempat berhenti main judi online hampir 1 minggu lah.
Soalnya apa? Saya warung kopi, warung gorengan, warung roti. Itu warung es. Itu rame, Mas. Oh, jadi nggak kegiatan penuh ya? Iya, kegiatan penuh. Saya sampai capek. Saya itu sampai saking senengnya, Mas ya. Saya beli air galon itu kan di depan. Iya. Kampus Poltekip itu kan keluarnya itu jauh, Mas. Hampir kalau setengah kilo lah, apa 1 kilo. Iya. Saking senengnya, Mas, saya bangun pagi jam setengah 6 lah. Saya beli galon itu jalan, Mas. Di galon? Iya. Saya tongge, Mas. Saya tongge itu masuk itu ada anak taruna, mahasiswa yang baris, Mas. Perempuan, cewek, ada yang laki-laki itu pada baris. Saya masa bodoh lah, Mas, kalau soal malu. Wah, saya masa bodoh, saya manggul, Mas, dari depan. Saking senengnya saya, Mas. Tapi itu saya sudah berhenti, Mas. Berhenti main judi kalau malam seminggu. Karena udah kecapean. Udah kecapean. Di samping situ saya sudah bangga apa yang saya impikan, meskipun itu di hati masih hancur gara-gara setiap malam kalah terus. Itu kecapean, cita-cita saya ngomong sama bapak saya. Lah, di samping 1 minggu itu umat lagi, Mas. Karena apa? Proyek 2 minggu lah saya marung proyek. Mulai sepi proyeknya. Mulai sepi proyeknya, udah hampir selesai. Berkurang ya berarti ya? Berkurang, pendapatan berkurang. Otomatis kesibukan berkurang. Iya, malamnya itu kayak ada setan, Mas. Modelnya judi online itu ya, yang saya alami. Judi online itu yang saya alami. Kayak kalau mau tidur itu kayak ada setan yang mau datang. Kayak ada setan yang udah standby. Main kayak gitu, Mas. Namanya orang kan ya kalah terus kan ya, pengen, namanya manusiawi tetap pengen menang, minimal balik modal lah. Iya, minimal balik modal. Nggak taunya makin hancur ya? Iya, makanya makin hancur. Di situ saya main terus, marung udah hampir sepi sampai tutup lah, sampai di detik hari, Mas ya. Uang yang saya kan nunggu gaji saya waktu itu. Sampai waktu hari saya digaji, Mas, sama mandor saya, sama urusan mandor saya mas saya itu dikasih semua. Lah, saya itu di situ udah nggak kerja, saya disuruh pulang dulu sama mandor saya. Ya otomatis saya pulang toh, Mas, sama bos saya. Saya pulang kampung bawa motor. Kalau alat warung-warung saya itu saya titipin ke agen saya, Mas. Barang alat jualan kopi, es itu warung itu saya titipin di tempat agen warung Medan, di Tangerang sana. Aku cuma mikir siapa tahu ada kerjaan lagi di sini, saya buat warung lagi. Nah, saya pulang, Mas, soalnya saya dibilangin sama mandor saya, ntar kalau ada proyek saya info lagi. Saya pulang, Mas. Saya waktu itu bawa uang saya yang masih ada di ATM. Itu sama uang yang baji saya sama mandor saya itu, sama urusan mandor saya itu total uang itu 11 juta, Mas. Total uang? Iya, total uang 11 juta. Saya pulang, saya telepon kondektur Kramat Jati waktu itu. Naiknya dari mana emang? Dari Poris. Dari Poris. Ya. Saya telepon teman saya yang jadi kondektur. Tante ini dia bawa motor, Mas. Dia bawa motor, saya pulang. Nah, jalannya licin. Saya sebelum saya ke Poris itu saya ngambil uang, Mas, buat ongkos. Lah, gobloknya saya di situ, enggak saya ambil semua cash. Saya ambil cuma 1.300.000 lah. Untuk pegangan di jalan aja. Jalan sama bayar ongkos itu. Ya, yang lain itu masih di ATM, Mas. Di ATM. Waktu di Poris naik bis. Lah, saya kan waktu itu kan kalau Kramat Jati kan ada tempat ngerokoknya di belakang. Diri. Dan saya ngerokok, Mas. Ngerokok. Ngerokok. Nggak taunya itu ada. Wah, intinya judi lah main. Pokoknya ada setan lah di situ. Kalau saya bilang sekarang ada setan di situ. Saya main, Mas, di situ. Saya main. Depo pertama berapa? Depo pertama itu cuman pada saat 300.000, Mas. Pas awal mulai itu. Di mobil itu. Iya, itu dikasih kemenangan itu 800, Mas. Jadi 800.
Oh, jadi 800. Ya, tapi saya nggak ambil. Oh, nggak diambil, dimainin terus. Iya, main terus, habis. Oh. Terus depo lagi 1 juta, 1.300.000. Oh. Itu habis lagi, Mas. Habis lagi. Wah. Terus depo saya lagi tuh 3 juta. 2.900.000 habis lagi. Terakhir itu saya ingat depo itu 4.900.000 kalau nggak salah. Bet saya itu waktu main itu, Mas, Berapa tuh? 12.000 antara 20.000. Gede banget. Itu saya mainin itu gila nggak, Mas ya? Sampai di Polres, sampai Brebes. Uang yang ada 11 juta saya ambil 1.300.000. Itu ludes, Mas. Ludes? Oh, ludes. Wah, pokoknya reng-rengannya itu gitu. Ludes. Lah sampai di Brebes Kendal itu, Mas. Wah, pikiran saya udah nggak karu-karuan. Iya. Wah, ini saya gimana? Saya hampir sampai mau turun di Semarang, Mas. Oke. Saya mau tujuan ke Jogja. Tujuan ke Jogja ke tempatnya Gus Miftah. Oh, mau pondok pesantren Raji. Oh. Iya kan, pondoknya. Iya, Gus Miftah, benar. Gus Miftah itu. Saya sampai mau bilang itu gini. Gus, tambani aku. Gus, solusinya iki piye, Gus? Soalnya aku hampir stres, Mas. Oh. Aku tapi kalau saya pikiran buantar sampai sakit ya kepala saya. Itu kayak ada teriakan di hati saya, Mas. Teriakan anak saya, Bapak gitu. Kalau saya mau nekat itu ada gandulan di hati saya, Bapak, Mas. Kata Bapak. Itu penguat ya? Itu penguat saya, Mas. Saya ibaratnya mau kejadian, mau stres, mau gila, mau ibaratnya mau bunuh diri lah. Oh, sampai sempat berpikir gitu? Iya, sampai sempat, Mas, terliang itu. Itu tapi kalau sampai saya nekat itu ada kata-kata anak saya, Mas. Bapak gitu. Kalau Bapak itu kayak rem cakram, Mas. Iya. Kayak rem cakram mendek-jeglek lah. Oke. Itu yang menguatkan saya, Mas. Oke. Menguatkan saya, anak saya itu. Soalnya apa? Saya hampir 6 bulan nggak pulang. 6 bulan nggak pulang? Ya, dari IKN sampai ke Jawa Timur. Dari Surabaya ke IKN, ke IKN Jawa Timur lagi, dan Jember sampai ke Tangerang ini, Mas. Sampai ke Tangerang. Baru saya pulang itu malam puasa. Malam puasa pertama. Oh, tahun kemarin ya? Iya, ke ini. Oh, baru tahun ini. Iya, baru pulang. Itu saya sambil pikiran di Semarang, saya mau ke Jogja. Itu nggak jadi. Saya mikir, terus gimana? Wong saya bawa motor di bis. Lah, terus saya lanjutin. Tapi saya sampai merenung, Mas, gendelengen, sampai sakit kepala saya. Iya. Nyampe lah di Ngawen. Lah, waktu di Ngawen itu, Mas, saya diturunin motor, saya naik motor. Jarak antara Ngawen, terminal Ngawen sama rumah saya itu kan 3 kilo, Mas. Oh, nggak jauh. Nggak jauh. Iya. Tapi kalau udah sampai ke rumah saya mau nyampe 1 kilo. Udah dekat tuh. Udah dekat. Iya. Saya balik lagi, Mas. Kenapa balik lagi? Ke terminal. Nggak tahu, Mas. Kayaknya itu ada kayak orang linglung lah. Kuat linglung, bingung lah. Iya, bingung lah, udah buntu ya. Iya, udah buntu. Kalau saya pulang pastinya bertengkar. Iya. Kalau saya pulang pastinya bertengkar sama anak istri. Saya kembali lagi, Mas. Namanya itu pertigaan rudal. Pertigaan rudal. Ya. Oke. Kalau nggak salah itu yang kembalinya mau pulanglah aku. Putusan lagi pengen pulang rumah lagi. Itu sampai di jalan, Mas ya. Itu saya ketemu orang titir. Tetek nggugain orang sahur itu di Desa Gondang, Mas. Saya berhenti. Saya nggak jadi pulang, Mas. Kembali lagi ke Ngawen lagi. Nggak jadi pulang tuh? Nggak jadi pulang. Mungkin ngiranya orang yang bangunin orang sahur itu mungkin orang gila mungkin. Oke. Bolak-balik. Iya. Sampai seketika itu saya mau tidur, mau nyampe pom yang di tengah-tengah sawah cedak SMA Ngawen itu ya. Itu di situ saya berteduh di situ hujan. Tapi nggak di pomnya, di depan pomnya. Soalnya pomnya ditutup, Mas, sama rantai. Iya. Saya di depan pomnya itu, saya berteduh di situ. Saya sampai berpikiran saya mau tidur lagi ke rumah nenek saya. Sampai saya nggak pengen pulang dulu.
Ya. Lah, terus saya mikir Mas, kalau saya nggak pulang, terus gimana masalahnya? Sama apa rampung? Ntar kalau saya pulang ke rumah nenek saya, itu terus masalah ini terus kayak apa Mas? Di tetangganya nenek saya pasti ya rame. Terus saya punya keyakinan itu saya pulang Mas, jam 3 kalau nggak jam berapa. Iya. Saya pulang dari pom itu, saya pulang ke rumah brek Mas. Lah saya ngetok pintu, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Lah dibukalah istri saya. Lah istri saya itu mikirnya gini, istri saya itu mikirnya dikiranya itu orang beli Mas, orang beli rokok, nggak taunya saya. Kan mikirnya istri saya paling saya udah usaha, jadi usaha di Jakarta lah, itu masih usaha, belum pulang, belum lebaran. Iya. Itu saya Mas, saya waktu itu saya masih ingat kata-kata saya yang saya keluarin di istri saya. Saya pegang pipinya, saya bilang sepurane Bu. Terus saya waktu bilang sepurane Bu itu saya langsung nyari anak saya Mas. Saya nyium anak saya di tempat tidur itu, saya nangis. Saya nangis terseduh-seduh Mas dengan sendirinya, karena saya merasa bersalah banget sama anak dan istri saya Mas. Udah 6 bulan nggak pulang, dan uang pun saya nggak transfer Mas. Kalau meskipun aku pernah transfer itu waktu belum sampai hancur di detik akhir. Saya transfer itu karena saya mengembalikan uang istri saya. Ibaratnya saya minjem Bu uang, entengko nek anu tak kasih. Saya pinjem, saya kalau ada uang saya kasih. Tapi waktu akhir-akhir Mas, saya nggak kembaliin Mas uang simpanan istri saya sampai detik itulah. Waktu saya menggebu-gebu nangis di tempat tidur anak saya mikir, saya pasti ditungguin istri saya. Istri saya itu nungguin pasti. Saya punya feeling. Saya nggak keluar Mas, saya tidur sama anak saya. Sampai bangun itu siang sampai bangun saya bangun, istri sama anak saya itu nggak di rumah Mas. Paling main ke rumah mertua saya. Saya nggak nyari, saya tungguin sampai dia datang Mas. Sampai dia datang itu dia cuma nanya apa itu, wis bali Pak, kerjaannya wis bar, cuman itu Mas yang saya ingat. Terus iya Bu wis balik, tapi aku ngomong waktu itu uangnya habis Bu. Aku wis grito Pak, awakmu bali, tetep duitmu entek, wong masalahnya wis urung wayahe bali. Walah, di situ istri saya itu kembalinya dari tempat mertua saya Mas. Dia cuma nanya itu, saya jawab itu. Tapi di situ itu Mas, saya debat sama istri saya Mas. Dia itu pengen pisah. Pengen pisah, pengen cerai. Otomatis kan saya makin kalut tuh, makin kualut Mas. Hati hancur, makin kalut. Istri pengen pisah, saya udah nggak punya uang sama sekali. Saya pengen, pokoknya pengen kalut Mas. Saya debat itu sampai jam 2 siang. Dari jam 2 siang sampai malam, sampai mau sahur Mas. Debat itu. Debat. Saya keluar dulu bentar. Habis tarawih itu saya pulang. Keluar itu saya nggak ke rumah bapak saya. Saya ke rumah saudara saya yang namanya Yatno Petro. Itu aja saya nggak ke rumahnya, ketemuan di Jagong Mas. Di Ganggangan Jagong. Soalnya apa? Saya nggak ke rumah bapak saya. Saya itu merasa bersalah banget. Bapak saya bohongin. Sampai segitunya bapak saya membelain saya Mas. Saya itu merasa bersalah banget. Sampai sirah ini mau pecah Mas. Tapi selalu saya berdoa, ya Allah kuatno aku. Nah, sampai di situ saya ketemu sama Mas Yatno Petro. Saya keluar dari rumah Mas ya. Saya minta solusinya gini. Pokoknya saya emang kowe pengen berhenti le, yo berhenti tenan. Bojomu soalnya iku cara wong iku lagi panas-panasnya.
Iku kok mbuh piye-piye kowe kudu ning omah. Mbuh piye-piye kowe kudu ning omah, cara toko ditutup. Ya kowe sing buka. Pokoknya mengalah nggak apa-apa, yang penting itu awakmu adem. Iki dino di rumah menunjukkan kalau kamu benar-benar mau tobat gitu. Oke. Dari judi. Itu Kang Yatno itu membeli pesan gitu Mas Yatno Petro. Lah Mas Yatno Petro itu saya pulang Mas ya, habis ketemu Yatno Petro. Dari Kunduran itu saya pulang Mas. Di emperan itu ada anak-anak ngopi banyak, tapi warungnya ditutup. Kan saya di rumah itu istri saya usaha warung kopi, mie ayam dan bakso Mas. Wong ibaratnya meskipun saya punya prinsip sekecil-kecil apapun itu usaha. Kita harus jadi bosnya Bu. Saya berpesan sama istri saya gitu. Waktu itu. Nah, waktu ini cerita yang judi dulu ya Mas ya. Saya itu hampir ketemu Petro, saya pulang Mas. Saya itu masuk rumah, udah ditungguin istri saya Mas. Oh, udah ditungguin? Iya, pokoknya dia mau pisah, cerai loh. Siapa Mas yang nggak pusing, yang nggak kepala pengen pecah? Sebenarnya itu saya kepala ini sakit, kanan kiri udah sakit Mas. Aduh, pokoknya udah campur aduk tuh pemikiran, stres ya. Saya sampai bilang sama istri, syaratnya apa Bu? Yang penting ojo pisah Bu. Yang penting jangan pisah. Iya. Gimana syaratnya? Syaratnya apa aja Bu? Yang penting jangan pisah. Soalnya iki salahku 1000% Bu. Aku sebagai bapak dari anak saya. Saya kalau di perantauan itu saya punya prinsip Pak. Sehancur-hancurnya saya, keluarga saya jangan hancur. Itu Mas, prinsip saya yang menguatkan saya. Itu yang bikin kuat ya. Iya, bikin kuat. Terusan saya sampai bilang sama istri saya, sehancur-hancurnya saya jangan sampai keluarga. Itu di situ istri saya masih nggak mau Mas. Masih pengen pisah, cerai, pisah. Pokoknya pisah Pak. Kenapa kok? Kekeh ya? Iya kekeh. Kekeh sampai malam, sampai itu dia kekeh aku. Kenapa kowe gak gelem ngikhlasno aku? Sampai kata-kata dia itu gitu. Saya merasa apa? Istri saya itu bagi saya itu bidadari lah Mas. Bidadari, penilaian saya itu gini, orang neko-neko Mas. Ibaratnya sekarang kan usumnya wanita glowing. Iya kan? Betul. Istri saya itu nggak pakai gitu-gituan. Istri saya itu orang neko-neko tenan. Apa adanya. Sederhana. Ya di rumah. Dia itu gak neko-neko Mas. Merasa saya nggak mau pisahnya di situ. Gak neko-neko lah intinya. Ibaratnya gini loh Mas, masalah sepele lah ya. Ibaratnya kalau ibaratnya di inbox orang, di WA orang, nggak diladenin. Itu aja bilang saya kok Mas. Istri nggak bilang, cerita. Bilang, meskipun saya nanggepinnya itu sebenarnya ya pengen marah. Tapi istri saya itu udah bilang. Tapi istri saya itu nggak nyatanya nggak nanggepin. Itu kan udah bagus dari udah bagus banget. Nah, istri saya itu, saya berat bisa sama istri saya itu, istri saya nggak neko-neko Mas. Jadi istri Mas Sukardi ini seolah-olah seperti berlian di mata Mas Sukardi. Di mata Mas ya. Karena di mata saya. Iya berharga banget. Iya berharga Mas. Kalau masalah ini saya sampai hancur. Bila-bila paling saya bisa stres Mas. Masalahnya apa 100% kesalahan di saya Mas. Siap. Iya, itu. Kemudian lah. Akhirnya sampai debat, sampai saya itu duduk sender di tembok Mas ya. Di tembok. Istri saya masih pengen pisah-pisah, saya nggak mau Mas. Sampai akhirnya itu kalau nggak salah itu sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Iya Pak. Nek awakmu gak pengen pisah. Tapi aku pengen kowe nggak surat perjanjian. Dibikinlah surat perjanjian tuh. Waktu itu saya gini bilangnya Mas, Bu, aku pulang iki pokok iki nek awakmu gak nambani aku gak mari ya. Saya merasa udah nggak punya apa-apa ya Mas. Udah nggak punya apa-apa. Saya ini pokoknya aku intinya balik dikuatno balik mergo teriakan anak saya di hati. Saya pulang ke rumah itu saya udah tahu kalau
pasti ada timbul masalah. Oke. Saya udah tahu ya, saya harus hadepin. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Iya. Yang menyembuhin saya dari judi. Iya benar. Benar. Ibu, apa itu? Istri saya itu sampai ketemu jalan itu mau ibaratnya memaafkan saya lah Mas untuk saat ini. Timbul perjanjian Mas. Timbul perjanjian. Perjanjiannya itu saya sebenarnya mau saya bawa ke Jakarta ini. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa nonton karena dipoto. Iya. Saya dipoto. Ini jadi bentuk perjanjiannya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu surat perjanjian antara Mas Sukardi dan istri ya. Ya, istri tercinta saya Mas. Oke, lanjutin lagi ceritanya Mas. Iya, surat perjanjian itu timbul, saya buat secara tertulis itu sebenarnya Mas. Oke. Terus diprinkan istri saya di Ngawen Mas. Yang ngeprint itu sampai nanya Mas sama istri saya. Oh, tukang printnya? Iya, sampai nanya. Nanyanya gimana? Istri saya kan cerita saya, kan ibaratnya surat perjanjian itu timbul itu ibaratnya udah baikan lah Mas. Oke. Saya sama istri saya. Soalnya saya sahur aja udah diambilin nasi. Gitu. Jadinya kan udah kayak udah adem ayem. Ya udah. Reda. Ya, udah reda iya, lah. Udah reda. Saya ayem Mas di situ. Oke. Kalau mau berangkat seraweh, dia itu udah assalamualaikum mama saya. Oke. Dia itu saya udah ayem Mas, udah adem ya. Iya, udah adem. Udah adem lah. Perjanjian itu yang buat itu sampai nanya, yang ngeprint itu, loh kok sampai nemen Mbak? Alah nemen Mbak. Dia bilang itu gini, awakku loh Mbak mikir ngantaan turun 10 kilo. Iya. Sampai bilang gitu Mas. Sampai kayak gitu. Iya. Berarti kurus dong. Kurus sekarang. Ya Allah. Saya tinggal waktu bulan 10 2023. Awal itu sampai malam puasa kemarin pertama saya pulang itu, saya lihat istri saya itu jadi kurus Mas. Jadi kurus. Iya, saya merasa bersalah banget tambah. Oke. Lah sampai di situ lah. Terus saya itu sudah baikan lah Mas ya. Sudah baikan ada. Terus saya mikir Mas, kalau saya di rumah ini ntar yang bayar utang-utang saya siapa? Kalau di rumah kan ada usaha istri saya. Istri saya itu hitungannya lah kuat Mas. Dia usaha di rumah itu meskipun sepi, dia mungkin teringat kata-kata saya, pesan saya waktu mau buka ya Mas ya. Soalnya kalau Bu, aku pengen buka iki, ibaratnya engko ning dalan dek sepi, dek rame, ojo sampai tutup Bu. Aku soalnya pengen sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Oh, berarti lakoni aja. Iya, lakoni aja Bu. Rezeki ono sing ngatur. Iya. Saya sampai meskipun sepi rame, pernah keluh kesah istri saya itu sampai, Pak rame aku gak kuat gitu buka toko. Oh, sampai kewalahan. Ya, tapi dorongan semangat itu kayaknya itu cuma saya doang Mas emang. Oh. Dorongan semangat itu cuma saya doang. Iya. Ojo tutup Bu, yang penting. Oke. Sampai hampir buka sampai 4 tahun ini berjalan Mas. Alhamdulillah. Meskipun itu di rumah di desa ya. Namanya di desa kan ya persaingan adalah. Namanya di desa itu kalau orang yang kaya itu kalau orang kaya punya usaha itu dipandang itu wajar Mas. Betul. Wajar kalau di desa. Kalau di itu desa pasti ada. Iya. Namanya orang itu banyak yang suka, ada yang nggak suka. Benar. Itu saya pelajari terus Mas. Dari kehidupan pengusaha itu. Ya, dari saya ternak kenari bangkrut, ternak sapi pengen jadi pengusaha sapi, pengen sapinya banyak bangkrut. Tapi yang sampai sekarang masih bisa itu meskipun sepi ya Mas, warung kopi di rumah itu masih jalan Mas. Alhamdulillah. Buat makan anak istri masih ini cukup masih cukup ya. Tapi saya timbul surat janji suci itu kan, perjanjian saya nggak ngulangi lagi. Kalau ngulangi lagi saya mendapat konsekuensi dari istri tercinta. Itu bagi saya Mas, itu surat janji suci Mas.
Untuk sekarang. Untuk seketika itu juga Iya. Berhenti tuh? Iya, berhenti saya judi. Oh. Meskipun itu baru tanggal 13 kemarin kan. Iya, baru kemarin, baru berapa hari yang lalu. Iya. Ya, terus itu saya punya pikiran, Mas. Udah baikan lah, udah senang ya. Tapi di situ saya punya pikiran. Kalau saya di rumah makan cukup, buat makan cukup lah. Tapi kalau yang buat bayar utang saya, kalau saya buat kalah judi online kemarin, siapa ntar? Wah, saya di situ itu hampir stres, Mas. Udah tiap malam itu saya tiap malam itu saya nggak tidur. Saya mikir. Ada suatu ketika itu saya nyekrol, Mas, TikTok. Oh, TikTok, oke. Iya, TikToknya itu ada Bang John LBF. Oke. Soalnya itu saya idola saya itu mengidolakan. Ya, saya mengidolakan itu yang menciptakan kata-kata, Mas. Oke. Yang menciptakan kata-kata, ada pengusaha yang menciptakan kata-kata. Oke. Kata-katanya itu gini, saya masih ingat, kalau nggak salah ya. Kamu akan menemukan miliaran kekecewaan kalau kamu berharap pada manusia. Oke. Itu yang menciptakan itu kan kata-kata itu, yang setahu saya itu kan yang pengusaha yang mengucapkan itu kan cuman Bang John LBF, Mas. Oke, Bang. Lah, dari situ, Mas, saya mengidolakan Bang John LBF. Soalnya apa? Kata-katanya itu yang saya rasain bulan-bulan ini, Mas. Bulan kejadian. Iya, saat saya hancur itu kejadian tuh. Iya, kejadian itu saya ngalamin, mana teman. Oke. Mana saudara. Oke. Mana sahabat. Oke, siap. Itu saya sekarang bisa menilai, Mas. Di posisi saat itu. Oh ya. Saya hancur-hancurnya kalau saya judi slot. Ya. Jadinya saya ibaratnya itu saya di rumah itu kemarin itu saya nyekrol ya. Nyekrol. Ya. Itu ada saya berita yang terbaru itu yang baru Pak Usman. Viral Pak Usman. Iya. Nah, di situ itu kok ada Bang John LBF. Iya. Loh, saya coba berpikir selintas, Mas, waktu itu. Saya SMS. Iya. SMS ke yang punya akun TikTok itu. Iya. Nah, terus Masnya bales itu. Iya. Lah, dibales itu, Mas, itu bagi saya itu tangan Allah, Mas. Oh. Mas bales itu. Langsung terkejut tuh. Wah, seketika. terkejut. Wah, saya bangga, Mas, waktu itu. Wah, ini bales lah. Soalnya apa? Dari segi pejabat. Oke. Yang di TikTok. Iya. Pengusaha udah saya balas. Otomatis kalau pengusaha Bang John itu nggak bisa. Ya, sibuk lah. Nggak, maksudnya apa itu? Saya ngelihat yang diikutin kan cuma satu dia. Oh iya. TikToknya Bang John. Iya. Itu dilihat aja nggak bisa. Iya. Apalagi pesan, pasti diatur, yang dia kan orang. Iya, orang apa aja bisa lah, Mas, iya, kalau sekarang. Betul. Iya kan? Betul. Lah, saya itu delalah pesan Masnya. Itu Masnya bales. Saya itu ya, Mas, ya, dari Mas Gibran, dari Raffi Ahmad, oke, dari pejabat yang saya idolakan, Pak Bahlil. Pak Bahlil yang dari Papua itu. Saya kirimin pesan, nggak ada yang respon, Mas. Nggak ada. Cuman Masnya yang respon. Iya. Wah, itu bagi saya tangan Allah, Mas. Soalnya saya itu benar-benar cita-cita saya itu jadi pengusaha, Mas. Jadi pengusaha. Sebenarnya. Sejak dulu kan saya SMA lulus, saya pengen jadi tentara, Mas. Saya daftar di Kodam Jaya Jakarta. Saya ingat waktu itu. Sini Cililitan dong. Iya, Cililitan. Iya, Uki. Ya, saya ingat. Saya di situ daftar, Mas. Tahun berapa itu? Tahun 2011 kalau. 2011 ya. 2010 2011. Iya, sekitaran itu ya. Saya lulus sekolah kan 2009. Saya lulus SMA, jurusan saya waktu itu akuntansi PS. Iya, seangkatan sama saya berarti. Iya, 91, Mas, waktu itu. Iya. Nah, waktu itu saya terlintas di rumah itu ya, Mas ya. Masnya WA bales itu. Saya itu waktu itu udah hampir sakit, Mas, kepala saya. Kalau saya di rumah nggak akan cukup. Ya cukuplah buat makan, anak istri cukup buat makan. Tapi kalau buat nyaur utang nggak cukup. Iya. Lah, saya punya keinginan saya harus ke Jakarta. Lah,
saya masnya otomatis aku nyekrol-nyekrol ada masnya, saya WA pertama. Iya. Masnya balas, wah itu bagi saya mas, itu tangan Allah mas, bagi saya. Lah terus masnya ngomong, saya minta tolong mas, kata-kata yang saya tujukan ke masnya itu kan, saya minta tolong mas pertemukan saya ke Bang John LBF. Oke. Saya itu kalau ketemu Bang John mas, saya itu nggak mau minta uang. Oke. Saya cuman pengen ngopi, ngobrol, tangannya tak cium. Saya pengen berpelukan. Oke. Dan saya mau bilang mas, jaga kesehatan Bang John. Oke. Soalnya kemarin-kemarin kayaknya dia sakit. Iya, habis sakit. Ya. Saya cuman mau bilang itu mas. Saya pengen ngobrol-ngobrol. Oke. Saya kan posisi saya saat ini kan hancur-hancurnya hancur. Iya. Utang banyak, nggak punya uang sama sekali. Saya bilang sama istri saya mas, sebenarnya istri saya mau saya ajak. Oke. Ke Jakarta. Nemuin mas ini. Oke. Tapi istri saya ngomong, awakmu aja pak. Lah mungkin mikir istri saya masalah biaya ya mas ya. Soalnya udah nggak punya uang sama sekali. Iya. Saya ke Jakarta ini aja. Gelang istri saya itu dikasih ke saya mas. Kalau kurang kamu jual aja. Jual nggak apa-apa pak. Buat bekal. Iya buat bekal nemuin mas. Lah di pikiran saya itu gini mas, saya nemuni mas. Itu sebelum saya berangkat ya. Saya nemuin mas dulu, habis itu saya cari-cari kerja. Nah saya berangkat ke Jakarta ini, saya jujur ya mas ya, ini bulan puasa. Iya. Saya kalau ke makam saya ya, ibu saya itu 1 tahun sekali mas, kalau enggak lebaran. Oh lebaran doang, ya. Nyekar. Ya saya ini orangnya jujur. Iya. Enggak. Tapi waktu saya mau ke Jakarta ini mas, saya ke makam ibu saya. Iya, ada nih videonya. Iya, yang mas WA saya ya. Iya. Iya, ke makam dulu. Iya. Saya di situ itu saya doain ibu saya. Dan saya minta doanya ibu saya. Meskipun itu salah kalau menurut agama apa bukan, saya nggak tahu lah ya. Iya, oke lah. Soalnya saya kurang mendalami ilmu agama. Iya. Soalnya yang penting saya mendoakan ibu saya semoga diberi ampunan dari Allah. Amin, dan amin. saya ngomong mas di situ, ngomong, Bu, anak bar saya doa, Bu, muga-muga awakmu diampuni karo sing kuwasa. Selama neng donya Bu, iki aku anakmu lanang, uripe lagi kelunto-lunto, utange akeh, dongakno ae Bu, muga-muga ana tangan Allah yang mengangkat derajat anakmu. Ya. Aku tak ning Jakarta Bu ya. Dongakno ae Bu. Saya di situ tuh nangis berseduh-seduh mas. Soalnya saya dengan hati tulus saya di situ. Terus saya habis dari makam, saya ke rumahnya bapak saya mas. Oke. Bapak saya itu nggak tahu kalau saya pulang. Malam pertama saya pulang itu nggak tahu. Nggak tahu tuh. Ya saya ke rumahnya, dia bilang, "Tekom ndak apa nih? Ini Pak, iki aku arep lunga Pak. Lho lunga ora bar bodong." Bapak saya cuma bilang gitu mas. Saya bilang, "Iya Pak, aku wis nggawe iki ngene Pak, aku mang bar ke makam ibu, aku wis ngomong nape ning Jakarta." Ya aku ngirim donga ibu, iki ngene Pak, ajane aku ora rene, soalnya aku yang merasa bersalah, merasa mengecewakan bapak. Perkara duit ini wis entek Pak. Dan bapak itu diam mas, namanya diam orang tua ya mas ya. Diam. Ya wis Pak ngene ae Pak, aku tak ning Jakarta Pak. Yo, aku gak apa-apa ambek bojoku wis gak ada masalah apa-apa. Saya sudah nggak perjanjian Pak. Nah aku wis gak main judi online neh. Wis gak main bentuk segala judi. Iya. Saya dan tidak menjual aset saya lagi Pak. Mbah piye carane hutang saya aku tak ning Jakarta Pak. Lah kowe wis duwe kerjonan ya urung ono apa aku. Wis aku tak adu nasib Pak, dongakno ae. Bapak saya cuman bilang mas, "Ya le tak dongakno, anggite bapak iku kon bar bodo pisan." Saya enggak Pak, aku tak lunga lah, tak cari kerjaan di Jakarta. Saya yakin Pak, di Jakarta itu ada banyak pengusaha dan banyak
di salah satu pengusaha itu saya yakin ada tangan yang punya tangan Allah Pak. Bapak saya cuma bilang yole tak doakan. Dan saya istri saya doakan. Saya pulang Mas dari ke rumahnya bapak saya pulang ke rumah lah. Saya ngomong ibu saya sama anak saya utama, Karim, bapak tak lunga kerja sik yole. Iya Pak, istri saya juga ngomong Pak, aku yuk ngomong Mas, sampai saya naik bis itu di WA ngomong gini, sak benernya aku yo gak tega Pak, tapi iki yo kanggo pembelajaran gua awakmu yo Pak gitu. Istri saya bilang gitu, waktu di rumah pun saya dipeluk Mas waktu itu. Saya dipeluk, dongakno yo Pak, aku kuat Pak ngadepi pacobane urip iki. Ibu istri saya lah, saya tata saya pergi ke mau ke Ngawen Mas. Lah saya suruh nganter. Saya dari rumah keluar rumah itu saya cuma niat Mas, dengan bekal doa istri, anak, bapak saya Mas. Saya diantar dari rumah itu ya Mas ya. Doa saya yang saya bawa itu cuman doa anak, istri, bapak saya Mas. Oke. Terus saya berangkat ke Terminal Ngawen, diantar anak-anak yang wifinan di tempat saya. Oke. Nah, sampai di dalam bis di perjalanan itu, saya sampai ditanya Mas sama sopir. Sopirnya nanya apa tuh? Nanya, Mas tujuan kemana gitu. Saya sampai ngomong saya nggak punya tujuan. Lah sopirnya itu sampai bingung. Kok nggak punya tujuan gimana sih Mas? Wah hidup ini hancur Pak. Aku ini apa adu nasib nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Saya cuman aku punya doa anak dan istri dan bapak saya Pak. Itu yang saya bawa Pak. Lah Masnya mau turun kemana? Saya mau turun di Kampung Rambutan. Ya. Lah kamu di situ nemuin siapa? Nemuin temen Pak yang saya SMS di TikTok dibales itu bagi saya saat ini itu tangan Allah. Nah bapaknya itu, oh iya Mas cerita gini-gini. Kalau saya tanya bapaknya, kalau ada info kerjaan apa aku dia itu ngomongnya cuma gini, ada Mas tapi itu kasihan saya, soalnya pokoknya kasihan lah di situ katanya. Lah namanya itu sopir itu saya sampai nanya biar jadi cerita Pak di suatu saat nanti kalau ada suksesnya saya. Iya. Saya sampai bapaknya namanya siapa? Saya kan bisa cerita. Supir, ntar lo saya potong dulu. Supir bis apa? Bis Garuda Mas Mas. Garuda Mas. Iya. Oh, nah tahu nama bapaknya siapa? Panggilannya Saleho. Oh, Pak Saleho. Iya, katanya Pak Saleho. Mana gitu. Tahu Pak Saleho nonton video ini. Iya. Ngomong apa ke Pak Saleho? Ya, semoga sehat selalu Pak Saleho. Ya, saling mendoakan aja yang terbaik. Itu aja Mas. Siap. Oke lanjut buat lagi. Pak Saleho. Iya. Nah, sampai di Jakarta ini ya sampai tadi malam saya nyampe di Pasar Rebo jam 2, terus saya sampai tidur. Tidur itu Mas, tidur di masjid. Itu saya nggak berani di masjid itu sebenarnya Mas. Di masjid itu soalnya itu apa itu namanya, ada anak muda banyak. Pada bangunin sahur. Nah, saya beraniin, namanya saya ntar saya takutnya itu saya dikira apa-apalah tukang apalah gitu. Saya beraniin, saya ngomong, Mas numpang istirahat ya. Iya Om gitu. Namanya orang banyak Mas, anak muda-muda kan. Ada yang apa itu nepo anunya keras mukulnya. Saya tidur Mas di situ. Terus ada suatu ketika itu saya bangun Mas, ada orang mau subuhan. Nah, saya langsung ngambil surat apa itu untuk wudhu air. Saya langsung ikut sholat Mas. Ikut sholat berjamaah. Iya, saya di situ mulai adem Mas pikiran saya. Terakhir sholat kapan? Sholat. Iya. Walah, saya jujur ya Mas ya.
Saya nggak pernah sholat mas. Nggak pernah sholat. Pernah sholat. Tapi pada saat kemarin ngalamin sholat lagi, sholat subuh, apa yang dirasain? Walah pikiran itu adem mas. Adem. Adem. Itu kan berarti pertama kali lagi nih menjumpai Tuhan. Iya. Di situ saya adem mas. Oke. Pikiran yang menggebu-gebu, pengen ini itu, pengen itu, pengen semuanya cepat dapat, itu hilang mas. Hilang semua itu. Ya. Adem di situ mas. Oh. Saya sholat subuh, tapi di situ itu masjid tapi penuh mas, yang berjamaah. Rame. Saya ademnya di situ, ademnya. Sampai yang imamin waktu subuh mas ya, sampai ngomongin saya. Oh, ngomongin gimana? Nyamperin. Om, mas apa om gitu ya? Iya. Om, tasnya taruh dalam aja. Oh. Tas saya kan di luar, saya tidur di luar, di teras. Om, tasnya taruh dalam aja. Itu enggak 1-2 orang yang berjamaah bilang gitu mas. Nah saya berarti saya ini masih manusia. Oh. Saya kan ibaratnya dimanusiakan orang mas. Oh iya, dimanusiakan orang. Saya itu merasa wah ini saya masih manusia, saya masih hidup. Soalnya tas saya suruh masuk dalam, tapi saya nggak apa-apa pak aku. Ibaratnya kalau pikiran jelek mau diambil orang tas wae kok aku. Iya betul. Saya nggak ada pikiran itu, nggak apa-apa pak. Terus habis sholat subuh berjamaah, orang kan pada pulang, ada yang tadarusan. Saya capek mas, terus terang. Saya tidur lagi di teras pinggir jalan itu, masjid Baitur Rohim. Baitur Rohim ini ya, Anggrek. Ya Pasar Rebo aja pokoknya. Ya pokoknya jalan apa? Jalan Anggrek ya. Iya. Soalnya saya tidur lagi. Saya di situ mas ya. Saya tidur lagi terusan. Habis yang tadarus itu bangunin saya mas. Paling nggak enak lah di pinggir jalan tidurnya. Bangunin. Pak, mas tidur di dalam aja mas, nggak apa-apa, nggak dikunci. Walah saya langsung bangun, langsung tidur dalam mas. Oh langsung di dalam. Langsung di dalam. Bangun-bangun ada yang mau sholat aja. Apa itu? Duhur. Oh duhur. Saya nggak langsung bangun ngambil wudhu lagi. Saya ikut sholat duhur lagi mas. Di situ itu nggak ada air mata mas. Benar-benar nggak ada air mata. Nggak ada air mata. Itu sejuk adem mas. Masya Allah. Masya Allah. Saya itu sampai dipoto sama anak. Ada anak muda moto saya. Waktu saya tidur masih. Waktu tidur di mana? Di luar? Di dalam. Oh di dalam. Dalam waktu mau adzan luhur. Oke. Saya nggak apa-apa lah. Yang penting saya dimanapun tempat saya nggak pernah nyuri. Iya. Saya nggak pernah nipu orang. Nggak pernah kriminal lah. Ya nggak pernah kriminal. Saya nggak takut lah. Aku ngono tok mas. Kalau di saya KTP, saya punya KTP. Iya. Ya saya cuman meskipun di tempat saya dimanapun asal saya nggak salah, saya nggak boleh takut sama orang. Iya betul. Saya cuman itu mas. Iya. Nah kalau sampai saya nungguin tadi kan namanya orang ada orang sholat di masjid, masa saya di situ tidur terus? Iya. Saya kan nggak enak itu mas. Iya. Saya keluar, saya mau di pinggir jalan itu. Tapi saya keluar dari masjid mas ya. Saya duduk di pinggir jalan. Ibaratnya hidup saya kan tanpa tujuan tau. Iya. Nggak ada info kerjaan, saya tanya kerjaan ke teman yang biasa ada kerjaan, nggak ada. Itu saya duduk di situ. Saya selalu teringat anak, istri dan bapak saya mas. Air mata saya itu nangis mas. Nangis dengan sendirinya mas. Sampai masnya tadi WA sampai datang itu. Nah di situ mas, saya akhirnya ketemu lah kita ya. Iya akhirnya masnya ketemu. Saya cuman mau kalau boleh berpesan ya mas ya, untuk para anak-anak bangsa, saya cuman berpesan aja. Yang masih bermain judi online, otomatis slot jenis apapun itu, khususnya anak rantau, yang saya perantau ya mas ya, khususnya anak rantau, berhentilah mas, pak, berhentilah berjudi online sebelum terlambat. Itu aja mas. Betul. Ya sama itu keinginan saya. Pengen ketemu Bang John LBF. Ya, pengen ketemu Bang John LBF yang kata-katanya saya rasain
kemarin-kemarin ini, bulan-bulan nyata kemarin. itu ya, Nyata, Mas. nyata ya. Jangan Berharap kamu akan menemui miliaran kekecewaan kalau berharap pada manusia. Oke. Itu saya alami, Mas. Kemarin-kemarin ya. Bulan-bulan kemarin ini sampai saya hampir mau stres. Saya pengen saat ini ya, Mas ya. Saya terjatuh, saya nggak punya apa-apa, uang nggak punya. Saya cuman pengen ketemu Bang John LBF. Oke. Nah, ini yang ketemu Bang John LBF itu gini, Mas. Iya, saya cuman pengen nongkrong, ngopi, ngobrol-ngobrol, pengen nyalamin dia. Pengen meluk dia sambil bisikin jaga kesehatan Bang John. Soalnya saya lihat di TikTok itu kemarin-kemarin tuh dia sakit. Iya, betul. Ya, itu aja. Saya nggak mau minta apa-apalah. Nggak mau minta apa-apa. Nggak muluk-muluk istilahnya, itu doang. Iya, itu. Saya pengen ngobrol, ngopi. Soalnya apa? Itu bagi saya saat ini, Mas. Apa namanya itu? Pengusaha. Kan dia dari Semarang. Iya, orang Semarang. Orang Semarang, betul. orang Jawa Tengah lah. Iya. Itu mentor saya, Mas. Saya yakin Bang John pasti pernah ngalamin saat-saat yang saya alami kayak gini, sampai dia seperti ini. Iya, gitu betul. Aja. Itu aja, Mas ya. Oke, sekarang yang terakhir, saya mau nanya. Perjanjian ini akan terekam sampai kapanpun dalam bentuk video, ya kan? Iya. Seandainya kamera ini adalah wajah orang-orang yang Mas Soekardi cintai. Termasuk anak, istri, dan bapak yang masih ada ya. Termasuk sahabat semua. Mau ngomong apa? Ya, terutama saya ulangi lagi, Mas. Iya. Nggak apa-apa. Maafkan saya, Pak. Tuh anakku untuk saat ini belum bisa membahagiakan kalian bertiga. Iya. Tapi saya usahakan. Soalnya selama ini aku membohongi bapak istriku tercinta, anakku. Bapak saya bohongin terus menerus. Saya pokoknya minta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati saya. Saya kasih kesempatan. Saya akan berhenti main judi dan saya ingin bangkit, ingin menjadi pengusaha sukses, Mas. Amin, amin. Kalau bisa pengen saya pengusaha sukses. Amin ya Allah. Itu aja, Mas. Iya. Ya, buat anak dan istri saya. Jaga kesehatan ya, Dok. Pujuku anakku. Ya. Jaga kesehatan. Berdoalah sama Yang Kuasa, semoga kuat menghadapi cobaan hidup ini. Ya. Biar dikasih ketabahan. Dan amin. Bapak saya doakan, Pak, semoga saya sukses, Pak. Amin ya Allah. Untuk cepat bayar utang-utang saya. Amin, amin. Supaya tidak ada beban di pikiran saya. Amin. Dan untuk kebahagiaan Bapak saya. Dan saya berjanji di hati lubuk hati saya, kalau ada suksesnya saya, orang pertama yang saya bahagiain itulah adalah bapak saya. Iya. Otomatis kalau ada rezeki lebih saya akan umrohkan bapak. Amin ya Allah. Yang kedua, istri saya yang aku bahagiakan, Mas. Amin. Ibaratnya minta apa aja, kalau ada sukses saya minta aja akan saya turuti, meskipun itu nyawa saya, Pak, taruhannya ya. Untuk anak saya Ahmad Karim Saputra. Jadilah anak yang pintar deh, ojo ikuti jejak jeleknya bapak. Siap. Saya cuma di hati kecil saya, Mas ya, anak saya itu saya cuma di hati kecil saya nggak tahu di hatinya anak saya. Saya punya cita-cita menjadi pemain politik nas, Mas. Soalnya dia itu anak satu-satu saya. Ya, amin, amin. Itu amin. aja. Ya. Kalau ada yang menerima, ada SSB Poli yang mau menerima anak saya, saat ini juga saya suruh nganter kemana yang itu baik untuk anak saya antar, Mas. Tapi untuk saat ini kalau ditanya biaya, terus terang saya belum ada, Mas. Siap. Itu aja cita-cita dari saya untuk anak saya itu, cuma moga-moga ntar
jadi pemain Poli Putra Timnas seperti Mas Rifan Nurmurki. Ya. Itu aja Mas. Ya. Ya itu aja. Pokoknya pesan dari saya atas nama Wanda Wijaya TV, tetap semangat, Iya. kuatkan hati, tekad, Iya Mas. niat. Mas Sukardi sudah jauh-jauh dari Blora Iya. ke Jakarta. Ya, ingat lagi niat dan ingat mereka, ingat orang-orang yang disayangi. Oh iya. Iya, kalau kata Allah kun fayakun, Iya. berhasil maka berhasil lah. Saya sudah percaya Mas, kalau tangan Allah itu ada, Ya, pasti ada. Pasti ada. Yang kuatkan saya sampai Jakarta yaitu doa anak, istri dan bapak saya Mas. Meskipun saya di sini gak ada tujuan, ibaratnya ntar malam aja paling saya tidur di masjid. Ini mana ini terminal Kampung Rambutan Ya. Mas. Itu aja, Saya juga Mas. mohon maaf buat Mas Sukardi, belum bisa bantu apa-apa. Saya cuma Iya. bisa bantu mengangkat kisah melalui video. Iya. Tapi saya janji dalam diri saya, ketika Mas butuh pertolongan, apa yang saya bisa bantu, saya bantu Mas. Iya, Saya iya. nggak pernah istilahnya menolak. Iya. Ketika ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, saya anti yang namanya menolak. Iya. Gitu, karena menurut saya membantu itu bukan dari segi uang aja. Iya. Gitu. Pokoknya video ini ditutup karena jujur gue ikut ini, teman-teman, ikut merasakan nyesek gitu loh, sedih, tapi juga bangganya Mas Sukardi di video Wanda Wijaya TV telah mengikrarkan diri dan berjanji ke orang-orang tercinta, termasuk diri Mas Sukardi dan Tuhannya sendiri, untuk tidak bermain judi lagi. Ini akan menjadi sejarah Mas Sukardi. Iya Pak. Enggak ya, suatu saat Mas Sukardi sukses. Amin. Lihat video ini lagi di Wanda Wijaya TV, kisah Mas Sukardi, dan itu menjadi suatu pegangan. Amin. Untuk kedepannya gitu, bahwa kejadian di masa lalu jangan pernah disesali, tapi diambil pelajarannya. Iya. Dan jangan sampai diulangi lagi. Iya. Mungkin itu aja Mas Sukardi, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Untuk channel Wanda Wijaya TV, barangkali ada masukan. Ada masukan. Iya. Saya terima kasih banget Mas. Sama-sama. Mungkin lewat Masnya ini bagi saya suatu bagian dari tangan Allah Mas. Amin. Itu aja Mas. Iya. Saya terima kasih banyak, itu aja. Iya, sama-sama Mas Semoga Sukardi. ya saling mendoakan aja. Saling yang mendoakan. baik aja. Iya. Itu aja. Saya Mas. punya keluarga, Mas Sukardi juga sama. Kita sama-sama orang yang udah berkeluarga atau kepala keluarga. Iya. Sama-sama berjuang Iya. untuk mereka, orang-orang Yang penting- tercinta. Yang penting sehat Mas. Iya, yang Zaman penting sekarang. sehat. Betul. Yang penting sehat. Soalnya saya itu sudah terkilas mau hampir stres Mas. Ya. Tapi di hati kecil saya itu ada teriakan anak saya. Ada kayak teriakan anak saya, dan saya punya kekuatan dari Allah lah. Daripada aku gila, mending aku nekat Mas. Nekat ke Nah, Jakarta. Iya, nekatnya ini sampai terakhir saya duduk ini di pohon apa ini di Ya, di- pohon apa sih? pohon apa ini? Ya, pokoknya itulah di di terminal dalam Kampung Rambutan. Nah, itu aja Mas. Menjadi saksi ya, Iya. sejarah Iya. sejarah digital. Siapa tahu Mas, ada tangan Allah, itu aja. Amin, amin. Dan saya gitu. percaya soalnya kun fayakun. Kun itu fayakun, ada. kun fayakun. Ya itu aja Iya. Mas. Jadi sementara tidur di masjid dulu. Iya. Iya, Bentar. saya mau nampung juga bingung, nggak ada soalnya. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa Mas. Pokoknya nanti Mas Sukardi kalau ada apa-apa di Jakarta, kalau saya paham di Jakarta, Iya. saya Jakarta semuanya saya hafal. Iya. Insya Allah nggak bakal kesasar. Iya Mas. Sebenarnya tanpa saya juga, kalau Mas Sukardi nanya-nanya pengen kemana tujuannya pasti ketemu ya toh. Iya. Yang penting kan jangan malu bertanya. Iya. Iya. Iya Mas. Ya udah. Oke, itulah sepenggal, bukan sepenggal ya. Ya mungkin itulah bagian dari cerita yang Mas Sukardi bagikan ke kita semua, agar untuk anak-anak bangsa atau untuk siapapun yang sedang kecanduan judi online, mendingan dari sekarang berhenti sebelum terlambat, sebelum hancur segala-galanya ya, berkeping-keping. Lebih baik saat ini juga berhenti, karena kemenangan terbesar seorang penjudi itu adalah dengan berhenti bermain judi. Mungkin itu aja
ambil hikmahnya, ambil yang positif, buang yang negatif. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun pendosa. Belum tentu di mata Allah saya lebih mulia ketimbang Mas Soekardi, ya. Jadi itulah yang mendasari hati saya untuk menemani Mas Soekardi yang sedang terpuruk, teman-teman. Gitu aja, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.